Mantap, Ahnaf. Hari ini kita ujian adab ya. Pertanyaan pertama, bagaimana beradab kepada Allah? Nah, beradab kepada Allah ini bisa kita tuh bersyukur kepada Allah dan tawakal, bertakwa, dan jika beribadah itu tidak boleh mainan dan meyakini bahwa Allah ini Tuhan kita dan Allah ini yang satu-satunya Tuhan Maha Esa, dan meyakini Allah ini mempunyai sifat-sifat yang indah dan kita selalu yakin bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Dah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana beradab kepada Rasul? Beradab kepada Rasul adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Rasulullah sebagai teladan bagi kita dan percaya bahwa Rasul ini adalah teladan kita yang harus kita teladani. Tuh memusuhi orang yang mengusir Rasulullah, mencintai Rasulullah, lebih mencintai daripada makhluk lainnya. Dah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab terhadap Al-Quran? Adab terhadap Al-Quran, kita sebelum membaca Al-Quran harus suci dan suci dari hadas besar ataupun kecil. Dan membaca Quran itu harus tartil, tidak terburu-buru, dan membaca Al-Quran dimulai dari ta'awudz, itu menaruh Quran yang lebih tinggi. Dah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab seorang hafiz atau hafizah atau penghafal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Jadi penghafal hafizah ini atau hafiz ini yang dia kan sudah banyak hafalan dan tadi harus sopan santun terhadap orang lain. Tidak boleh zina, contohnya zina mata, tidak boleh, agar hafalannya tidak hilang, dan selalu merojaah agar hafalannya tidak hilang. Yang lain? Akhlaknya harus baik. Yang lain? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab santri terhadap ilmu dan diri sendiri? Terhadap ilmu ini bisa contohnya diambil dari niat yang baik dalam menuntut ilmu, bisa membersihkan diri dari kotoran atau perbuatan-perbuatan dosa, ikhlas dalam belajar, dan belajar ini tidak boleh mainan, agar ilmu-ilmu yang dipelajarinya itu masuk ke otaknya, mengurangi makan dan minum, mengurangi tidur, dan hal-hal yang dapat merusak, hal-hal yang dapat melemahkan, agar penuntut ilmu itu menjadi susah masuknya, dan makan seadanya agar masuk ilmunya mudah. Perhatikan guru yang menyampaikan saat belajar. Yang lain? Ada, oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab terhadap guru? Adab terhadap guru ini ketika belajar, contohnya kita ini harus mematuhi perkataan gurunya.
kecuali perintah-perintah yang buruk itu kita diperbolehkan untuk memperjauhinya atau melarangnya. Yang Dan lain? harus menghormatinya, sopan santun, tidak memotong perkataan guru, memperhatikan guru ketika menyampaikan pelajaran, tidak gaduh di kelas atau di tempat belajar, tidak meninggikan nada ngomong kita daripada guru. Kita harus merendahkannya. Itu Udah. Yang lain? Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab terhadap orang tua, saudara, dan kerabat? nada terhadap orang tua ini harus mematuhi perintahnya, dan kecuali kalau perintahnya yang buruk, kita tidak boleh mematuhi perintahnya. Dan sopan santun, ngomong yang baik terhadapnya, tidak boleh ngomong tidak membantah, dan berkata baik, tidak memotong perkataan orang tua, dan sopan santun, membantu orang tua jika lagi kesusahan. Yang lain? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab terhadap teman atau tetangga? Terhadap teman ini tidak boleh menjauhinya, tidak boleh mengganggunya, dan tidak boleh menzoliminya. Itu saling tolong menolong, saling membantu, saling memberi. Jika lagi kesusahan dibantu. Dan selanjutnya, bagaimana adab menjadi remaja Islam? Adab menjadi remaja Islam ini sopan santun, berakhlak yang baik, menjaga perkataannya dari yang perkataan kotor, dan Udah? Ada yang lain? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab terhadap rumah dan lingkungan sekitar? rumah dan lingkungan sekitar ini, contohnya menjaga kebersihannya agar dilihat oleh banyak orang enak, dilihatnya indah gitu. Habis itu tidak terhindar dari kuman, menjaga kebersihan ini. Habis itu gotong royong, jika misalnya kotor lingkungan Jelaskan atau bagaimana rumahnya, dapat saling membantu. Dan jika piket atau bareng gotong royong gitu bisa juga. Tuh. Merapikan barang-barang di lingkungan atau di rumah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab berpakaian? Adab berpakaian ini melepas atau memakainya ini membaca doa, dan berpakaian rapi. Memakai pakaian ini harus sebaiknya tidak memakai pakaian yang dipakai sama orang-orang kafir, atau harusnya memakai pakaian muslimah dan muslim. Dan
tidak memakai pakaian yang ketat bagi perempuan atau bagi laki-laki juga memakai pakaian yang rapi. Dah. Dah. Ada yang lain? Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab di musola, masjid, dan di kelas? Adab di musola atau di masjid ini tidak mainan, tidak ribut. Tuh. Jika ada waktu kosong di tempat itu, kita bisa membaca Al-Quran dan beristighfar. Mengingatkan teman-teman kita yang lagi mainan atau lagi ribut di masjid atau di musola, tidak ngomong-ngomong yang ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya. Jika memasuki masjid membaca doa, dan jika keluar masjid pun membaca doa. Ada yang lain? Harus anteng, tidak boleh ribut, karena masjid itu tempatnya, karena masjid itu rumah Allah. Nah, dan adab di kelas ini tidak mainan, habis itu perhatikan guru yang sedang menyampaikan dan belajar yang sungguh. Ada yang lain? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab ketika belajar? Adab ketika kita belajar ini yang memperhatikan gurunya agar ilmu ini masuk ke otaknya. Belajar yang sungguh-sungguh, rajin, tekun. Misalnya nilai dia ini kecil, maka orang itu harus belajar rajin, tekun. Ada yang lain? Seorang pelajar juga ini harus menghormati gurunya dan mematuhi perintahnya. Yang lain? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab ketika belajar? Ketika belajar, belajar yang sungguh-sungguh, memperhatikan gurunya. Itu tidak mainan ketika belajar, mengingatkan temannya yang mainan di kelas atau ketika belajar. yang lain? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab makan dan minum? Adab makan dan minum ini minumnya, makannya menggunakan tangan kanan dan membaca doa. Itu jika makan, sunnah rasulnya ini lebih baiknya 3 jari makan, dan tidak berlebihan makan dan minum, dan membaca doa sebelum makan dan minum. Setelah makan dan minum juga pun membaca doa. Yang lain? Duduk makan dan minumnya. Jika makan di meja, tidak mengambil makanan yang jaraknya jauh, mengambil makanan yang dekat. Ada yang lain? Menjaharkan bacaan doa jika di sampingnya ada keluarga atau teman-teman yang akan bersama, mengingatkan. Pertanyaan terakhir,
Bagaimana adab tidur? Adab tidur ini menghadap kanan, tidak menghadap kiblat, dan membaca doa sebelum tidur dan sesudah tidur. Sebaiknya berwudu dan membaca ayat kursi, al-ikhlas, membaca trikul 3 kali Udah? sebelum tidur. Yang lain? So, mengusap atau membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Udah? Oke, tayo. Alhamdulillah, udah selesai. Nah.